Halo Sobat Park Movies, ketemu lagi dengan gue Patriot Ulul. Kali ini gue mau review satu film berjudul The Money. Film ini diperankan oleh Paul Dano, Shailene Woodley, dan juga ada Pete Davidson. Dan film ini adalah based on true story ya guys ya. Jadi memang kejadian nyatanya tuh ada di film ini. Dan film ini menceritakan tentang investasi saham ya, lebih tepatnya. Mungkin bagi lu yang belum pernah masuk ke pasar keuangan, entah itu investasi saham, kripto, atau reksadana, atau yang lain-lain, mungkin lu akan asing dengan beberapa istilah-istilah yang dikemukakan di film ini sih. Tapi gua anggap ini adalah film yang ya sedikit banyak itu edukasi keuangan sih, untuk ya kita ini yang mungkin awam atau jarang masuk deeper ke pasar keuangan sih. Paul Dano ini akan jadi seorang investor saham bernama Kate Gill, dan Kate Gill ini adalah seorang streamer saham ya, bisa dibilang ya. To be honest sih, gue di Indonesia itu belum pernah ketemu streamer keuangan, tapi konten keuangan ya gue nemuin banyak sih di Indonesia. Cuma yang streamer keuangan ya, entah itu saham atau kripto, yang bener-bener dia itu ngemantengin chart kripto atau chart saham dari pagi sampai siang, pokoknya 24 jam atau ya itu berapa jam, kayaknya gue belum nemu sih. Tapi kalau lu ada referensi dan mungkin gue juga salah, ya lu kasih tahu di kolom komentar aja. Oke, mungkin langsung ke pembahasan filmnya ya. Jadi film ini menceritakan seorang investor bernama Kate Gill. Kate Gill ini ya bisa dibilang ya average US person sih. Maksudnya ya dia orang-orang yang US yang pada umumnya. Dan Kate Gill ini berinvestasi pada satu saham namanya GameSpot. GameSpot itu kalau di sini mungkin semacam toko game lah, tapi secara fisik ya. Jadi di US masih lumayan laku game-game yang dijual secara fisik, kaset. Sementara kita ini kan udah mulai digitalisasi ya. Kita beli game aja tuh ya mungkin lebih prefer digital aja lah gitu lah. Tapi memang ada orang-orang yang masih mau koleksi kaset gitu loh dan lain-lain. Dan di sini tuh menceritakan seperti itu. Dan sebenarnya gue melihat tuh si Kate Gill ini lumayan impulsif ya. Gue nggak akan bilang dia itu sebagai role model investor yang baik sih, kalau karena dia tuh nggak ada fundamental. Kalau di sini ceritakan nggak ada fundamental ya. Dia tuh lebih ke because I like the stock gitu loh, karena gue suka sahamnya aja gitu loh. Misalkan lu beli game, oh ini karena gue yakin GameSpot tuh dalam 10 tahun tuh akan diakuisisi oleh apa, dan nanti akan harga sahamnya akan naik, nanti dia akan expand kemana-mana, atau mungkin nanti ada regulasi yang akan membatasi transaksi mikro di dunia digital game dan lain-lain. Tapi sementara ini dia cuma, gue punya nostalgia masa lalu dengan GameSpot, dan gue ingin beli GameSpot karena gue punya ikatan personal dengan GameSpot, dimana dulu gue adalah salah satu customer setianya gitu loh. Dan dia mulai nge-stream itu meyakinkan orang, walaupun ya banyak ya komentar-komentar yang ya kurang pantas lah ya. Namun ya dia tetap aja gitu loh untuk guys, ini saham ini bakal bagus loh, GameSpot ini sahamnya bakal bagus. Kalau nggak salah itu nilai sahamnya pada waktu 2021 itu cuma $15, 2021 awal ya kayaknya. Correct me if wrong sih. Dan kemudian jadi $300. Jadi bayangin aja, dari cuma saham yang nilainya mungkin 25.000 ya, sekarang bisa jadi 4,5 juta ya. Sebenarnya masalah itu datang ketika investor-investor ini itu membeli saham dalam jumlah banyak. Sementara hedge fund yang menaungi saham GameSpot ini, dia itu nggak mampu bayar pada akhirnya. Hingga akhirnya beberapa investor-investor whale, bisa dibilang ya, whale itu sebutan untuk investor kelas kakap yang mereka itu punya dana besar di pasar tersebut sih, itu disebutnya whale. Dan mungkin ini intermezzo dikit ya, mungkin gue sedikit menjelaskan sih. Dan whale di sini itu whale saham ya terutama, dia itu sebenarnya beli saham dalam jumlah yang banyak, kemudian dia jual ke pasar, kemudian dia berharap saham itu akan harganya turun. Misalkan gue beli harga $15 saham, terus gue jual saham tersebut ke pasar, lalu gue berharap saham itu turun ke $10 dan gue kemudian beli lagi. Nah, gue akan punya selisih uang $5 per satu lembar saham, dimana itu akan jadi gap keuntungan gue gitu loh. Nah, orang-orang whale ini itu yang akhirnya jadi musuh bersama gitu loh, karena mereka ingin mencari keuntungan short, ingin membeli saham yang short, mencari keuntungan yang ya dalam waktu pendek, dalam jangka waktu pendek, tapi kemudian dikalahkan oleh investor-investor yang kecil-kecil inilah, yang paling beli saham cuma rata-rata ya ribuan dolar sih, ya $1.000, $2.000.
Bahkan Kate Gill ini dia menginvestasikan seluruh life savingnya bisa dibilang ke saham ini. Kemudian isunya adalah muncul ketika mereka itu transaksinya diblok oleh bisa dibilang hedge fund atau Wall Street lah. Jadi dibilang transaksi yang mencurigakan dan lain-lain, padahal mereka nggak mau bayar. Di situ ada satu scene bagus ya, dimana Elon Musk itu ini harus ngomong sama salah satu CEO-nya hedge fund tersebut bahwa kenapa lu nggak mau bayar, kenapa sih lu bekukan transaksinya gitu loh. Jadi bahkan nggak bisa ngomong apa-apa ya, karena memang mereka nggak mau bayar. Ini di luar dari ekspektasi mereka gitu loh. Dan ya pada akhirnya ya kita bisa tahu lah formula film-film kayak gini, rakyat menang, terus mereka bisa jual sahamnya dan lain-lain. Walaupun ujung-ujungnya Kate Gill ini juga akan dipanggil ke Kongres ya untuk menjelaskan. Tapi ada beberapa hal yang gue soroti dari film ini yang gue suka banget adalah ini kayak pertarungan antar kelas sih, antar ya bisa dibilang penguasa dan rakyat sih. Tapi dalam hal keuangan ya, dimana orang-orang yang punya uang banyak akan lebih gampang untuk cari keuntungan dalam waktu yang pendek. Ya lu beli aja kayak tadi gue beli aja saham harga $10, terus lu jual ke pasar, dan pasar akan beli $10, terus lu berharap harga saham itu akan drop mungkin ke $8 atau $7, kemudian lu beli lagi. Dan dimana lu akan ambil keuntungan di gap itu, lu masih punya saham dan lu masih punya gap keuntungan tersebut. Sementara ini orang-orang kecil itu di sini tuh punya mimpi ingin berubah hidup ya dengan cara saham itu, dia berinvestasi di saham itu. Sementara kok ketika mereka ingin berinvestasi, ketika mereka sudah berinvestasi, tapi mereka dihalangi oleh kekuatan-kekuatan besar inilah, bisa dibilang invisible hand ini di dunia keuangan. Yang itu yang gue perhatikan di film ini sih terutama. Walaupun to be honest sih film ini konsepnya adalah hubungan antara tiga orang ini ya, itu nggak terlalu kelihatan gitu loh, nggak terlalu disorot, karena memang ini adalah film yang fokusnya adalah ke keuangan sih, industri keuangan, dan ya memang supposed to be like that gitu loh. Tapi mungkin harusnya hubungan tiga orang ini itu bisa ya sedikit banyak itu dikulik lah gitu loh, karena kayaknya ini film bener-bener cuma ngurusin bagaimana Kate Gill ini menghadapi investasinya dia di saham sih. Dan yang kedua adalah ini juga, gue ngelihat ada banyak istilah ya bull run, bear, ada bear, bull itu kalau sahamnya naik, bear itu kalau sahamnya turun, terus ada juga panic buying, dan itu ternyata lumayan impactful ke orang-orang gitu. Orang-orang bisa sangat anxious ke saham yang mereka tradingkan, harganya mereka bahkan nggak bisa tidur. Lu semakin punya banyak uang, malah lu semakin nggak bisa tidur gitu loh. Lu semakin akan sayang akan uang lu. Dan mungkin segitu aja dari gue. Tapi untuk skor gue kasih 6,5 sih. Film ini gue lihat masih enak untuk ditonton, masih bisa untuk lu nikmatin. Nggak ribet, memang ada istilah-istilah yang asing, tapi itu banyak kan in brief banget, dan gue yakin lu pasti ngerti gitu loh. Nah mungkin segitu aja dari gue. Kalau misalkan lu ada mau diskusi, ada komentar, lu silakan tulis di kolom komentar. Dan kalau misalkan gue ada salah, koreksi juga di kolom komentar. Kalau lu suka video ini, jangan lupa subscribe dan like. Kita ketemu lagi di review film berikutnya. Bye bye Sobat Park.